Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Asmaranti Fathia Putri dengan NPM 22133100016. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Lulu Amalia Nusron selaku dosen pembimbing saya, dan juga terima kasih kepada Ibu Rani Eka Diansari selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi atas bimbingan dan masukan yang telah diberikan. Di sini saya ingin memaparkan seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap reputasi perusahaan di era keuangan berkelanjutan. Yang selanjutnya, latar belakang penelitian saya yaitu perusahaan kini dinilai tidak hanya dari profit tetapi juga dari tanggung jawab sosial, lingkungan, dan tata kelolanya. CSR semakin diperhatikan meskipun bersifat sukarela sehingga pengungkapannya masih bervariasi. GCG mendukung transparansi dan juga akuntabilitas, namun kualitas penerapannya berbeda antar perusahaan. Saya memilih sektor perbankan karena reputasi sangat penting bagi industri berbasis kepercayaan. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, pengungkapan CSR tidak merata antar bank. Yang kedua, penerapan GCG berbeda kualitasnya meskipun regulasinya sama. Dan yang terakhir, reputasi bank dipengaruhi transparansi dan akuntabilitas sehingga CSR dan GCG dapat mempengaruhi reputasi. Untuk yang selanjutnya itu untuk pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap reputasi perusahaan di era keuangan berkelanjutan? Dan juga yang kedua, apakah GCG berpengaruh terhadap reputasi perusahaan di era keuangan berkelanjutan? Untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui pengaruh CSR dan GCG terhadap reputasi perusahaan di era keuangan berkelanjutan. Untuk manfaat penelitiannya, untuk memberikan kontribusi pada ilmu akuntansi, menambah referensi empiris praktik berkelanjutan di perbankan, serta memberikan gambaran bagi perusahaan mengenai hubungan CSR, GCG, dan juga reputasi. Selanjutnya, teori yang digunakan penelitian ini yaitu menggunakan teori sinyal yang dikemukakan oleh Spence tahun 1973. Digunakan untuk menjelaskan bahwa perusahaan memberikan sinyal positif kepada publik melalui pengungkapan informasi untuk menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan keberlanjutan sehingga membangun reputasi perusahaan. Untuk penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan replikasi murni dari penelitian Novriantari tahun 2018 dengan variabel, metode, dan teknik analisis yang sama. Perbedaannya terdapat pada periode penelitian yang diperbarui agar temuan lebih relevan. Untuk kerangka konseptual, penelitian ini menguji pengaruh CSR dan GCG terhadap reputasi perusahaan. Untuk hipotesis 1, CSR berpengaruh positif terhadap reputasi. Hipotesis 2, GCG berpengaruh positif terhadap reputasi. Variabel kontrol juga ditambahkan untuk mengendalikan faktor eksternal seperti size, growth, dan leverage. Untuk definisi operasional dan pengukuran variabel, untuk reputasi itu penilaian terhadap kemampuan perusahaan memberikan nilai kepada pemangku kepentingan. Diukur menggunakan Tobinski dengan laba bersih ditambah total hutang dibagi dengan total aset. Untuk CSR adalah komitmen etis perusahaan dan dukungan terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Diukur dengan jumlah item yang diungkap dibagi dengan total item dikali 100%. Untuk GCG itu merupakan tata kelola perusahaan, akuntabel, yang transparan, akuntabel, dan etis. Diukur dengan nilai komposit self-assessment Bank Indonesia. Untuk size diukur size itu merupakan ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset. Dan untuk growth itu kemampuan mempertahankan meningkatkan posisi keuangan dengan indikatornya itu penjualan T dikurangi penjualan T-1 dibagi penjualan T-1. Untuk leverage itu rasio utang perusahaan terhadap ekuitas menunjukkan risiko keuangan. Untuk indikatornya yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas. Untuk metode penelitian, jenis penelitiannya yaitu kuantitatif, populasinya yaitu seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
Untuk teknik samplingnya, purposive sampling dengan kriteria bank yang terdaftar di BEI selama periode penelitian, menerbitkan laporan tahunan berturut-turut, memiliki data lengkap untuk variabel penelitian. Untuk teknik analisis datanya yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk pengujian hipotesisnya, yang pertama ada uji statistik F, uji statistik T, dan uji koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.